Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selalu ingin bersama, dekat dengan dia, dan menghabiskan waktuku tanpa tersisa. Berharap dia terus temani aku, hingga buat diriku tersadar aku wanita sedang jatuh cinta. Ingin membawanya selalu ke dalam hidupku selamanya. Aku wanita yang sedang jatuh cinta. Ku harap dia merasa yang aku rasa. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai akupuntur pemirsa. Nah, mungkin masyarakat di rumah belum banyak yang tahu terkait dengan akupuntur. Langsung saja kita tanyakan kepada Kak Rifki nih, gimana sih Kak minat masyarakat khususnya di Bengkulu terkait dengan terapi akupuntur? Oke, untuk minat akupunktur di Bengkulu ini sebenarnya kalau bisa dikatakan sebenarnya kurang ya. Orang yang memilih akupunktur itu biasanya orang-orang yang sudah pernah akupunktur di luar. Atau keluarga mereka yang sudah pernah merasakan manfaat-manfaat dari akupunktur itu. Jadi kita benar-benar di sini sebenarnya sebagai akupunktur terapis benar-benar mempromosikan ada loh alternatif pengobatan bukan pengobatan alternatif. Jadi alternatif pengobatan yang bisa diberikan selain selain kita kalau dulu kan kita cuma terapi mengonsumsi obat terus kemana gitu. Sekarang itu sudah banyak pemilihan untuk kesehatan itu sudah banyak pilihannya sekarang sebenarnya. Jadi untuk di Bengkulu apalagi mendengar kata jarum sebenarnya mereka itu sudah takut duluan ya. Padahal yang jarum kita gunakan itu adalah jarum yang hanya seukuran rambut, sekitar 2 helai rambut, hanya 0,25 mm diameternya. Kalau rambut itu kan hanya sekitar 0,1, jadi dia itu sekitar 2,5 helai rambut, dimana sama jarum suntik biasa yang untuk anak itu bahkan dia itu 10 kali lebih kecil gitu. Nah itu yang harus kita edukasi ke masyarakat bahwa akupunktur itu ya biasa, nggak nyeri, itu tuh membuat nyaman gitu. Baik, tentunya ini menjadi salah satu pengobatan untuk orang-orang geriatri juga ya Kak, karena udah banyak nih, mungkin obatnya udah banyak, multifarmasi dan juga terlalu banyak nih penyakit degeneratifnya, jadi bisa jadi salah satu pilihan. Nah sebenarnya kenapa sih Kak akupuntur sekarang menjadi salah satu pilihan terapi sportif yang masih sangat bisa dipilih nih untuk masyarakat di rumah nih Kak? Oke. Karena yang pertama bisa dibilang Mbak tadi, karena benar akupunktur itu kita bisa sehat tanpa harus minum obat gitu loh. Karena apalagi untuk orang-orang yang sudah lansia yang kemungkinan yang sangat jika minum obat ini dia kontraindikasi ke sini itu banyak sekali yang seperti itu. Nah, akupunktur itu ya salah satu misinya itu di situ sebenarnya. Kalian bisa tetap sehat tapi tanpa harus memperparah penyakit A dengan meminum konsumsi obat untuk B gitu. Sebenarnya sih di situ. Jadi lebih untuk kolaborasi gitu, solusi sehat selain pakai obat gitu. Sebenarnya kayak gitu sih sebenarnya yang kenapa kita harus memilih akupunktur. Terus ada yang benar-benar ada penyakit itu yang harus rehabilitasi kan, harus benar-benar kita main fisik, harus di manual. Nah, ada yang nggak cukup, contohnya misalnya masalah otot ya, ada beberapa yang ototnya udah parah, itu memang benar-benar nggak cukup dengan hanya misalnya mengkonsumsi
vitamin misalnya gitu. Dia benar-benar harus di manual dengan cara yang benar tapi gitu. Makanya akupunktur di sini hadir untuk solusi-solusi seperti itu. Baik, nah kalau misalnya untuk para pekerja nih ingin memaintain agar nggak terkena tadi seperti tema kita hari ini low back pain, posisinya nggak ergonomis nih untuk para pekerja apalagi yang di depan laptop itu gimana nih untuk titik-titik akupunturnya dan biasanya harusnya dilakukan itu 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali nih Kak? Oke. Jadi kita untuk yang pertama kita pembenaran posisi ya. Ketika kita melakukan akupunktur tapi posisinya tidak benar, dia bakal kembali, dia bakal kambuh kembali, dia bakal terus-menerus berulang. Terus yang pertama pembenaran posisi benar-benar posisi yang ergonomis. Terus yang kedua adalah yang dilihat dari tingkat keparahannya dulu nih. Keparahannya itu udah gimana nih, otot-ototnya udah kaku semua nih gitu. Kalau mereka memang benar-benar udah parah dan tidak tertahan lagi, biasanya kita seminggu sampai 3 kali terapi gitu. Terus setelah itu, setelah mereka udah agak nyaman, kita panjangin seminggu jadi 2 kali terapi. Terus 1 minggu terapi sampai benar-benar untuk maintenance saja cukup dengan sekitar 2 minggu sekali gitu. 2 minggu sekali terapi sudah cukup. Tapi dengan dengan syarat itu kita harus pembetulan ergonomis, harus olahraga, harus peregangan otot, harus dengan makan makanan bergizi juga gitu. Baik, tentunya suportif juga dan banyak sekali pilihannya ya Kak. Jadi untuk para pemirsa yang bekerja di rumah dan bingung nih untuk menghilangkan gimana nih nyeri untuk punggung bawahnya, salah satu pilihan terapi yang bisa dipilih pada saat ini adalah terapi akupuntur, khususnya di Kak Rifki sama Mbak Ica ya Mbak ya. Nah, terkait dengan akupuntur nih banyak banget yang menggunakan akupuntur pada wajah nih sekarang katanya untuk anti aging juga nih. Gimana nih Kak? Mungkin ini tertarik nih sifat tentang bahasanya nih Kak. Oke. Sebenarnya yang ahli kalau di tempat praktik kita, kebetulan kita praktik berdua ini, biasanya tempat praktik itu yang paling banyak pasiennya kebetulan si Mbak Ica ini. Tapi saya boleh ya Mbak nanti ya? Boleh. Oke, sedikit banyak dia adalah akupunktur untuk wajah itu. Yang pertama titik-titik untuk perangsangan produksi kolagen ya, kolagen dalam tubuh. Terus dia memberikan titik-titik penusukan di tubuh. Dia memberikan efek yang namanya memberikan efek luka pada tubuh itu. Jadi tubuh lebih merespon, oh di sana ada masalah nih gitu. Jadi dia memberikan yang namanya efek-efek seperti itu gitu Mbak. Jadi dia memberikan perangsangan produksi kolagen. Dia bisa untuk akne gitu sih. Baik, mungkin banyak sekali manfaatnya ternyata ya. Mbak beralih dulu nih kepada Mbak Ica. Kayaknya Mbak Ica lebih expert nih kalau bilang wajah-wajah ya Mbak ya. Gimana nih Mbak terkait dengan akupuntur di wajah menurut Mbak sendiri? Ya seperti yang dikatakan sama Bang Rifki tadi, akupuntur pada wajah itu dia memberikan efek perlukaan kecil di wajah kan, yang namanya itu mikrotraumatis, di mana efek mikrotraumatis ini memberikan rangsangan pada wajah, pada kulit wajah itu untuk merangsang kolagen. Selain itu juga merangsang hormon. Nah, biasanya pengaruh dari wajah kita itu salah satunya juga hormon kan, hormon dan kolagen yang sudah menurun seiring bertambahnya usia. Apalagi untuk anak-anak yang puber itu hormonnya lagi gonjang-ganjing banget nih gitu kan, jerawat bertumbuh banyak, terus mulai kerutan. Belum lagi kalau misalnya dari efeknya dari luar kayak sinar UV dan lain-lain atau salah kosmetik, biasanya kan terjadi adanya penuaan dini dan lain-lain kan. Jadi itu di akupuntur itu untuk mengurangi keluhan-keluhan tersebut. Terus juga untuk mempertahankan, sebenarnya penuaan itu pasti ya. Tapi di sini efek akupuntur itu dia gimana caranya supaya penuaan ini tidak terlalu cepat dari semestinya. Jadi jangan berharap oh ini bakal awet muda terus nih, kayaknya nggak mungkin deh. Kayak gitu juga. Memperlambat ya Mbak tentunya karena dia merangsang produksi kolagen tadi salah satunya ya Mbak. Nah tadi mungkin Mbak Ica menyebutkan tentang akupressure dan juga akupuntur. Sebenarnya perbedaan dari keduanya ini apa Mbak? Untuk akupressure dan juga akupuntur. Dan kalau misalnya akupressure itu kan nggak menggunakan jarum ya Mbak. Mungkin Cipa di rumah boleh nggak melakukan hal tersebut sendiri gitu? Sangat boleh. Kalau untuk akupressure itu perbedaannya dengan akupuntur itu salah satunya yang paling jelas kita lihat di situ, akupunktur itu pakai jarum, akupressure itu penekanan di titik akupuntur. Jadi seperti pijat, tapi di titik akupuntur kan biasa kita pijat dioles-oles gitu kan. Nah kalau misalnya di
acupressure itu di titik akupunturnya itu kita pijat memutar atau dipijat ditekan ditekan biasa seperti ini. Oh, di sini juga bisa ya, Mbak ya? Bisa. Di semua titik akupuntur itu bisa dipijat dengan penggunaan acupressure. Jadi siapapun ya bisa melakukan karena efek sampingnya hampir tidak ada efek samping kan. Seperti itu. Kalau misalnya di sini biasanya untuk apa nih Mbak manfaatnya kalau di sela-sela jari ini? Ini sebenarnya ini titik usus besar sebenarnya. Tapi kan di titik-titik ini tuh bisa berfungsi buat wajah juga. Untuk kalau misalnya tingkat kesadaran menurun, terus penyakit lambung, terus pencernaan. Oh, lambung di sini juga wajah, ya, Mbak? iya. Jadi kalau misalnya, jadi kita itu menentukan titik itu tergantung dengan kondisi saat ini apa. Kondisinya, jadi di akupuntur ini gini, kita diagnosa, kan dokter mendiagnosa penyakit pasien tuh. Kita juga punya diagnosa akupuntur namanya. Diagnosa akupuntur itu nanti yang menentukan kita harus menggunakan titik apa. Gitu, misal nih Mbak Syifa sakit kepala, sakit kepala, terus Bang Rifki juga sakit kepala. Sakit kepala kalian ini walaupun bentuknya sama, rasanya sama, tapi penyebabnya berbeda, sindromnya juga berbeda di kita. Jadi diagnosanya berbeda. Bisa jadi titik yang di Bang Rifki saya tusukkan di antara alis ini dan Mbak Syifa saya tusukkan di sini. Itu jadi apa ya? Kembali lagi ke diagnosa yang tadi kan, yang di awal tadi penyebabnya apa, seperti itu. Kalau misalnya untuk acupressure di low back pain itu biasanya di mana Mbak dilakukan penekanannya? Biasanya untuk akupuntur di acupressure di low back pain ya, dari sekitaran pusar kita ini itu ditarik ke belakang sejajar dengan pusar, itu di samping tulang belakang itu boleh dipijat tuh. Sama di antara mata kaki dalam sama tendonnya itu boleh dipijat untuk low back pain. Tapi ya seperti itu, antara ditusuk jarum dengan di acupressure jelas hasilnya akan lebih terlihat di tusuk jarum karena perangsangan di dalam dengan di luar kan berbeda. Seperti itu. Baik, jadi tergantung pilihan kita ya Mbak. Kalau misalnya kita ingin lebih cepat nih, lebih baik kita memilih akupuntur ya kayak daripada acupressure. Tapi kalau misalnya lagi di rumah dan gak ada pilihan, acupressure bisa menjadi salah satu pilihan ya Mbak. Sangat boleh. Nah, Syifa juga pernah dengar nih Mbak terkait dengan akupuntur yang katanya bisa menurunkan atau menaikkan berat badan. Sebenarnya benar nggak sih Mbak hal itu? Untuk konsep menaikkan dan menurunkan berat badan sendiri, sebenarnya di sini saya harus meluruskan bahwa akupuntur itu tidak membuang lemak atau tidak menambahkan lemak. Kadang ekspektasi masyarakat itu adalah menurunkan berat badan, lemaknya terbuang, terhempas jauh kayak gitu kan. Sebenarnya akupuntur itu dia memberikan efek pengurangan nafsu makan dan peningkatan nafsu makan. Oh, dari rangsangan tadi ya Mbak? Betul. Nah, jadi kembali lagi kita di akupuntur seperti yang dikatakan sama Bang Rifki tadi terkait dengan low back pain, sama halnya dengan penurunan berat badan ini, percuma di akupuntur kalau kebiasaan sehari-hari itu tidak diubah. Jadi di akupuntur ini dia ini hanya membantu untuk menurunkan berat badan melalui pola nafsu makannya, yang biasanya lapar terus, yang biasanya makannya 2 piring nih atau sepiring setengah kayak gitu kan. Di situ kita stop di lebih cepat rasa kenyangnya gitu. Tapi tetap kan makan harus 3 kali sehari, konsumsi gizinya harus tercukupi. Jadi sebenarnya, nah yang ini tadi kita harus kolaborasi lagi nih sama ahli gizi. Jadi kita benar-benar mengerjakan akupuntur itu sesuai dengan tupoksi seharusnya. Jadi akupuntur itu ya tidak sedewa itu, bisa menyembuhkan semuanya, bisa membuat semuanya jauh lebih baik, ya tidak seperti itu. Kita butuh kolaborasi dengan tenaga medis lain. Kayak penurunan berat badan, kita perlu kolaborasi sama ahli gizi, menghitung gizi, kecukupan gizi mereka apa, dietnya harus seperti apa, di akupuntur itu fungsinya apa, itu harus tetap bersinergi. Jadi tidak bisa kita sendiri mengatakan oh semua akupuntur itu bisa, apa aja bisa, nggak bisa. Baik, itu salah satu alasan nggak boleh nih belajar akupuntur di sembarang tempat, dan juga klinik-klinik yang nggak ada surat izin praktiknya. Tentunya ya Mbak, harus benar-benar ke profesi terapis akupuntur pemirsa. Jadi nggak boleh nih sembarangan lagi ke klinik-klinik yang mungkin bisa dibilang ilegal dan abal-abal ya Mbak ya.
Nah, terkait dengan akupuntur ini bisa nggak sih Mbak menyembuhkan penyakit yang mental? Dari tadi kan kita membahas tentang penyakit yang mungkin berhubungan dengan fisik seperti low back pain tadi. Kalau misalnya penyakit yang berhubungan dengan mental itu bisa juga nggak sih Mbak disembuhkan dengan akupuntur? Kita itu pernah bukan menyembuhkan ya, menangani pasien yang penyakit ada gangguan anxiety ya Bang ya. Anxiety sama stres berlebih sama ibu baby blues yang stres setelah melahirkan. Nah, di situ sangat worth it karena menurut kita mereka itu ditenangkan melalui akupunktur. Jadi tingkat stresnya itu dikurangin, terus yang tadinya susah tidur jadi tidurnya lebih nyenyak di sana. Jadi di situ akupuntur itu bekerjanya itu bukan mengurangi tapi merangsang hormon-hormon yang membuat mereka stres dan meningkatkan hormon ketenangan di tubuh. Jadi kerja akupuntur itu seperti itu. Jadi bukan mengurangi stres melalui jarumnya tapi kita perangsangan hormonnya. Baik, berarti yang harus di-highlight adalah akupuntur ini memberikan rangsangan ya Mbak, rangsangan kelistrikan di dalam tubuh. Makanya mungkin banyak sekali penyakit yang bisa disembuhkan juga ya Mbak, sebagai salah satu terapi suportif tentunya untuk penyakit baik mental ataupun fisik. Nah, mungkin kita udah di penghujung acara nih Mbak, mungkin dari Mbak sendiri bisa memberikan closing statement untuk masyarakat di rumah. Oke, untuk dari saya sendiri terkait dengan low back pain tadi ya, kembali ke tema bahwa kita itu sebenarnya bukan butuh pengobatan yang macam-macam, tapi jaga pola hidup, jaga pola makan, jaga pola aktivitas kita sehari-hari agar semuanya itu terjaga. Jadi kita terhindar jauh dari penyakit seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Ica atas closing statementnya. Mungkin langsung dari Bang Rifki kepada masyarakat di rumah nih. Untuk terutama kita di masyarakat Bengkulu ini, pilihlah pengobatan yang benar-benar berobatlah dengan benar. Maksudnya dengan benar di sini berobatlah dengan orang-orang yang sesuai dengan keilmuannya, dan juga harus melihat latar belakang dengan siapa kita berobat. Itu perlu, itu penting kalau menurut saya seperti itu, karena orang yang berkompeten itu menentukan juga untuk tindakan yang dia lakukan. Begitu menurut saya, untuk masyarakat Bengkulu harus benar-benar untuk memilih pengobatan itu harus di tempat yang tepat dengan orang yang tepat. Baik pemirsa, tentunya pemilihan pengobatan itu sangat penting untuk prognosis kita selanjutnya. Juga untuk akupuntur ini sangat penting untuk merangsang kelistrikan dalam tubuh. Usai sudah perbincangan kita pada sore hari ini, saya Syafida Nabila mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dering teleponku membuatmu tersenyum di pagi hari. Kau bercerita semalam kita bertemu dalam mimpi. Entah mengapa aku merasakan hadirmu di sini. Tawa candamu menghibur saat ku sendiri. Aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan bertemu. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati. Aku di sini dan kau di sana,